Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, dalam video hari ini kita akan belajar tentang surat. Nah, pada video hari ini, Bularas akan memfokuskan pada pembelajaran menganalisis struktur atau unsur-unsur pada surat dinas maupun surat pribadi. Silahkan bisa kalian pahami dalam video tersebut. Sebelumnya, kita ulas dulu tentang pengertian dari surat. Surat adalah sarana komunikasi atau sarana percakapan untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Berdasarkan fungsi surat adalah sebagai berikut. Surat digunakan dalam 4 hal ini. Yang pertama, surat dijadikan dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian. Yang kedua, surat adalah alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Yang ketiga, surat merupakan bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, atau yang lainnya. Yang keempat, surat berguna untuk menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Perhatikan perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi merupakan isi surat berisi keperluan pribadi atau yang membuat adalah diri sendiri kepada pihak lain, bisa sahabat, kerabat, maupun keluarga. Yang kedua, bahasa pada surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tak santai, tapi tetap memperlakukan bahasa yang sopan. Ketiga, pada surat pribadi tidak terdapat kop atau kepala surat, tidak terdapat nomor surat, tidak terdapat lampiran surat maupun perihal surat. Jadi surat dinas ini merupakan surat yang bebas, adalah penyampaian pribadi kepada orang lain yang bersifat juga pribadi, sehingga bahasanya pun bahasa sehari-hari atau bahasa santai agar karena pembaca setelah mengenal lawan bicaranya atau tujuan dari surat yang ingin disampaikan orangnya itu siapa. Nah, itulah jadi surat pribadi. Selanjutnya adalah surat dinas. Adapun surat dinas, dalam surat dinas, isi surat berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Jadi, surat dinas ini dibuat perorangan tapi berdasarkan organisasi yang ia pimpin. Nah, kedua, karena itu merupakan surat dinas atau surat resmi, maka bahasa yang digunakan pun bahasa baku dan efektif. Yang ketiga, terdapat kop surat atau kepala surat, nomor surat, perihal surat, maupun lampiran surat. Langsung kita mengenal tentang surat pribadi. Surat pribadi yang sudah disampaikan tadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Ciri-ciri dari surat pribadi adalah isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, menanyakan keperluan, kangen, rasa kangen, dan lainnya. Yang kedua, menggunakan bahasa santai, tapi harus sopan. Nah, ketiga, ragam bahasa tergantung penerima surat, atau bahasa surat untuk ibu berbeda dengan bahasa surat untuk teman. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh si penerima surat. Yang keempat, surat pribadi tidak menggunakan kepala surat.
Berikut contoh pada surat pribadi. Coba kita kenali unsur-unsur pada surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Dalam penulisan surat pribadi, tempat dan tanggal surat ini adalah sebagai berikut. Coba kalian lihat pada video. Nah, Padang itu adalah nama tempat. Penulisan nama tempat diawali dengan huruf kapital ya. Jangan sampai keliru. Terus, untuk memisahkan tempat dan tanggal itu ada tanda koma. Nah, seperti yang pada video. Jadi penulisannya adalah Padang, P-nya besar, beri koma, terus nanti kalau angka 1 sampai 9 itu bisa kamu awali dengan 0 atau bisa kamu tulis angkanya saja. Nah, setelah itu penulisan bulan. Penulisan bulan diawali dengan huruf kapital ya. November, N-nya besar. Dan yang terakhir adalah penulisan tahun. Selanjutnya adalah penulisan alamat surat. Nah, diperhatikan ya, alamat surat ini adalah alamat surat si penerima surat atau surat itu ditujukan pada siapa. Nah, surat pribadi itu bisa kamu menggunakan, misal di sini kamu menggunakan tujuan suratnya adalah sahabatmu. Jadi kamu bisa tulis sahabatku. Diawali dengan S-nya besar. Terus koma. Nah, bawah sahabatmu itu namanya siapa? Ditulis di bawahnya Aisyah. A-nya jangan lupa ya, A-nya besar. Karena nama orang itu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, penulisan tempat. Di Jakarta, tempatnya Aisyah adalah di Jakarta. D-nya itu kecil ya. D-nya kecil, terus Jakarta itu penulisannya besar. Kenapa? Karena nama kota diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, bisa kamu perhatikan di video. Penulisan ketiga atau unsur ketiga dari surat pribadi adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka pada surat pribadi ini bisa kamu gunakan dengan salam rindu, salam kangen misalnya, salam sayang. Nah, itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santai, tapi mengena kepada si penerima surat. Selanjutnya adalah pembuka surat. Bisa kamu perhatikan ya, pembuka surat bisa adalah bagian surat yang berupa kata pembuka untuk mengawali pembicaraan dalam surat tersebut sebelum mengarah pada isi surat yang ingin disampaikan penulis kepada si penerima. Pada salam pembuka surat ini berisi menanyakan kabar kepada si penerima surat dan kamu bisa tambahi kabarmu atau keadaanmu sekarang. Penulisan berikutnya adalah isi surat. Isi surat berisi percakapan atau yang ingin kamu sampaikan kepada si penerima surat. Nah, pada isi surat ini merupakan poin penting atau inti dari kamu membuat surat tersebut kepada si penerima surat. Ingat ya, ketika kamu menulis surat pribadi, isi surat pun juga menggunakan bahasa yang santai atau menggunakan bahasa sehari-hari sehingga pembaca atau sehingga penerima bisa tahu apa yang ingin kamu sampaikan pada surat yang kamu buat itu. Selanjutnya adalah penutup surat. Penutup surat ini adalah bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan perasaan penulis kepada pembaca. Misal kalau surat pribadi, penulisannya seperti berikut. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas suratku ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik mengatasi kejenuhan. Mungkin yang tadi isinya adalah bagaimana mengatasi kejenuhan dalam belajar.
Nah, bisa pakai sekian dulu ya, udah dulu ya. Jadi bahasanya pun bahasa yang sederhana, bahasa santai. Unsur terakhir pada surat pribadi adalah pengirim dan tanda tangan. Nah, pengirim dari sahabatku terbaik, misal sahabat terbaikmu, misal adalah kalau itu dikirim kepada ayah atau ibu, berarti anak tersayangmu, diberi tanda tangan dan nama si pengirim surat tersebut. Itulah unsur-unsur pada surat pribadi bisa kalian pahami dalam penulisan surat pribadi. Perlu diingat ya, dalam penulisan surat pribadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santai. Selanjutnya adalah penulisan pada surat dinas. Sebelumnya, surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal atau situasi resmi yang berhubungan dengan instansi, dengan lembaga, dengan jawatan, misalnya keperluan, atau organisasi. Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi tapi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Adapun ciri-ciri pada surat dinas berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif, ringkas, dan jelas. Yang ketiga yang paling penting adalah pada surat dinas menggunakan kepala surat atau kop surat. Berikut jenis-jenis pada surat dinas. Yang pertama ada surat permohonan. Surat permohonan ini digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Misal juga permohonan karyawan meminta cuti kepada atasannya. Nah, yang kedua adalah surat tugas. Surat tugas ini adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, oleh lembaga atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya, pihak polisi atau tentara meminta bantuan kepada anggotanya untuk melaksanakan tugas patroli atau tugas tertentu. Yang ketiga adalah surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Yang keempat adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan informasi untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh surat pemberitahuan yaitu bisa pengumuman, surat edaran, atau surat pernyataan yang memberitahukan atau si penerima itu menerima informasi atau pemberitahuan. Yang kelima adalah surat undangan. Surat undangan ini yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi atau lembaga atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Misalnya, orang tua kamu disuruh datang ke sekolahan untuk keperluan tertentu. Nah, itu mengundang, namanya surat undangan atau menghadiri. Yang keenam adalah surat lamaran pekerjaan. Pastinya pada surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang meminta pekerjaan kepada yang dituju pada surat tersebut. Langsung kita lanjut pada penulisan surat dinas. Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Nah, perhatikan dalam penulisan kop surat atau kepala surat itu menggunakan huruf kapital semua kecuali alamat surat tersebut. Terus kamu pakai garis ya untuk memisahkan antara kop surat dengan isi surat tersebut. Bisa kamu perhatikan pada videonya. Penulisan yang kedua adalah tempat pembuatan surat, tempat dan tanggal pembuatan surat. Sama ya antara surat dinas dan surat pribadi.
penulisan pada nama kota itu menggunakan huruf kapital. Nah, bisa juga pada surat dinas, jika kop suratnya sudah ada alamat surat, maka langsung saja di situ tulis tanggal suratnya. Tapi kalau memang mau ditulis nama kotanya, itu juga tidak apa-apa. Nah, ditulis 05 Mei, bulan itu diawali huruf kapital, selanjutnya pakai tahun 2020. Perhatikan pula, pada surat dinas itu harus ada nomor, lampiran, dan perihal. Maksudnya nomor adalah nomor pembuatan surat. Surat tersebut ditulis ke 4, 04. Nah, PMT 3Hi PM itu adalah judul surat tersebut. Terus dipakai garis miring lagi 2020 itu adalah tanggal pembuatan surat. Terus ada lampiran. Lampiran itu adalah lembar setelah surat itu. Jadi suratnya tidak dihitung, lampiran mulai dihitung adalah lembar selain dari surat. Perihal adalah jenis surat tersebut. Suratnya bisa undangan, pemberitahuan, surat tugas, surat permohonan, seperti itu. Selanjutnya adalah penulisan alamat surat atau alamat si penerima surat. Nah, bisa diperhatikan dalam penulisan tujuan surat atau penerima surat itu langsung ditulis YTH atau yang terhormat. Y-nya besar, TH-nya kecil, titik, camat, 6 lingkung. Karena dia menggunakan nama tempat jadi huruf kapital. D-nya kecil, tulisi tempat. Jadi penulisannya tidak pakai kepada ya, langsung yang terhormat. Selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk mengawali suatu percakapan dari si penulis kepada si penerima. Nah, pada surat dinas bisa kamu gunakan dengan kata dengan hormat, diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat, salam sejahtera, atau mungkin assalamualaikum. Nah, itu jadi bahasanya juga harus bahasa yang resmi ya, jangan bahasa yang santai. Selanjutnya adalah penulisan isi surat. Isi surat adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengantarkan suatu pembicaraan atau bagian-bagian penting dari surat tersebut. Nah, penulisan pada surat dinas jika dia menggunakan misalnya hari, tanggal, waktu, itu harus diawali dengan huruf kecil ya. Jadi hari, garis miring tanggal, waktu, dan tempat itu pakai tanda kecil atau huruf kecil maksudnya. Terus di situ ada tanda titik 2. Nah, setelah tanda titik 2, Rabu itu penulisannya R-nya besar. Pokoknya nama hari itu harus menggunakan huruf kapital. 13 Mei, bulan juga pakai huruf kapital. Waktu dan tempat. Tempat juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah penulisan salam penutup. Salam penutup digunakan sebagai ungkapan harapan atau ungkapan terima kasih kepada si pembuat surat kepada alamat yang dituju. Perhatikan pada video. Demikianlah surat ini, atas perhatiannya atau atas perhatian Bapak Ibu Guru, kami ucapkan terima kasih, atau perhatiannya Bapak Ibu atau Ibu Wali, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih, bukan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, ribuan terima kasih. Nah, itu terlalu berlebihan. Jadi, kami ucapkan terima kasih. Atau cukup sekian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi, perlu kamu ingat ya. Selanjutnya adalah penulisan salam penutup. Salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat tersebut. Misalnya, hormat kami,
hormat saya, karena di sini adalah lebih dari satu orang, berarti pakai kami. Kalau di situ nanti pakai satu orang aja, berarti hormat saya. Terakhir adalah nama pengirim, gelar, dan tanda tangan. Nama pengirim, jangan lupa kalau surat dinas itu ada gelarnya. Kalau tidak memiliki gelar ya berarti tidak usah ditulis, terus diberi tanda tangan. Nah, jabatan itu sekretaris, ketua panitia, atau kepala sekolah. Itu jangan lupa ditulis ya. Silakan bisa dilihat kembali unsur-unsur dari surat dinas. Yang pertama ada kop surat, nomor lampiran perihal, tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan yang terakhir nama dan tanda tangan. Bisa kalian catat. Oke, itu adalah unsur dari surat dinas dan surat pribadi. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu kamu dalam memahami terhadap unsur surat dinas dan surat pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung di grup kelas ya, atau Japri Bularas pribadi.